guys, perkenalkan, nama saya Miranda Alo dengan NIM 240101501028 dari kelas 121. Nah, pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari teori fazi, yaitu fungsi keanggotaan teori fazi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 contoh soal dari materi fungsi keanggotaan teori fazi. Nah, pada teori fazi itu terdapat 3 fungsi keanggotaan yang sering digunakan, yaitu fungsi keanggotaan linear, yang kedua fungsi keanggotaan segitiga, dan yang ketiga fungsi keanggotaan trapesium. Nah, pada penjelasan kali ini itu saya akan menjelaskan contoh soal dari fungsi keanggotaan linear dan fungsi keanggotaan segitiga. Nah, dan next untuk contoh soal yang pertama, yaitu di mana sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang per hari dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk A. Permintaan sepatu, B. Persediaan sepatu. Dan yang kedua, hitung var strength jika permintaan sepatu 4.000 pasang sepatu. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu hitung var strength jika persediaan di gudang itu 400 pasang sepatu. Nah, penyelesaiannya untuk soal yang pertama yaitu kan diketahui pada soal itu terdapat satu variabel fazi yaitu permintaan sepatu dan terdapat dua himpunan fazi yaitu naik dan turun. Berarti pada permasalahan bagian A atau untuk variabel permintaan sepatu ini kita itu bisa menggunakan fungsi keanggotaan linear di mana nilai A-nya itu 1.000 dan nilai B-nya itu 5.000. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Untuk nilai A dan B-nya itu berada pada sumbu X, dan untuk derajat keanggotanya itu berada pada rentang 0 sampai 1. Nah, untuk rumus fungsi keanggotaan atau mencari derajat keanggotaan dari fungsi keanggotaan linear itu kita menggunakan rumus seperti ini, di mana untuk menghitung derajat turunnya itu sama dengan B dikurang X dibagi B dikurang A, dan untuk menghitung derajat naiknya itu kita menggunakan rumus X dikurang A dibagi B dikurang A. Nah, untuk permasalahan bagian B, yaitu di mana diketahui juga satu variabel fazi yaitu persediaan sepatu dan terdapat juga dua himpunan fazi yaitu banyak dan sedikit. Berarti kita juga bisa menggunakan fungsi keanggotaan linear. Nah, untuk A-nya itu 100 dan B-nya itu 600. Berarti untuk grafiknya itu atau gambarnya itu tetap sama. Yang membedakan itu nilai A dan nilai B-nya. Dan di sini kita tuh menggunakan variabel Y. Dan untuk derajat keanggotaannya itu tetap sama, yaitu dari rentang 0 sampai 1. Rumusnya itu tetap sama, hanya saja di sini itu kita mencari derajat keanggotaan sedikit dan derajat keanggotaan banyak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kita disuruh untuk menghitung var strength jika permintaan sepatu itu 4.000 pasang sepatu. Nah, tadi kita sudah mengetahui dengan menganalisis dari soalnya atau permasalahannya, untuk nilai A itu adalah 1.000, nilai B itu 5.000, dan nilai X-nya itu 4.000, karena kita diminta untuk mencari nilai dari atau derajat keanggotaan dari 4.000 pasang sepatu. Berarti kita menggunakan rumus fungsi keanggotaan linear. Nah, rumusnya itu yang tadi. Nah, untuk mendapatkan derajat keanggotaan dari nilai X sama dengan 4.000 itu, kita bisa mensubstitusikan nilai A dan B
ke dalam rumus yang ini, sehingga diperoleh rumusnya itu untuk derajat keanggotaan turun, kita substitusikan nilai A dan B. Jika X-nya itu kurang dari atau sama dengan 1000, maka derajat keanggotaannya itu sama dengan 1. Kemudian, jika X-nya itu berada pada rentang 1000 sampai 5000, maka kita mencari derajat keanggotaannya itu menggunakan rumus ini. Dengan mensubstitusikan nilai B dan A pada rumus ini, kita peroleh rumus yang ini, yaitu 5000 dikurang X dibagi 4000. Nah, jika nilai X-nya itu lebih besar atau sama dengan 5000, maka derajat keanggotaannya itu 0. Nah, begitu pula untuk derajat keanggotaan naik, kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan B pada rumus ini, sehingga kita memperoleh rumusnya itu seperti ini. Nah, karena kan di sini kita disuruh untuk menghitung jika permintaan sepatu itu 4000 pasang. Berarti nilai X-nya itu kan 4000. Berarti untuk menghitung derajat keanggotaannya, kita tuh menganalisis pada syarat ini. Kita mencari tahu nilai X-nya ini atau 4000 ini tuh berada pada rentang yang mana. Apakah X itu kurang dari sama dengan 1000, ataukah X itu berada pada rentang 1000 sampai 5000, ataukah X itu lebih besar atau sama dengan 5000. Nah, ternyata nilai 4000 ini tuh berada pada rentang 1000 sampai 5000. Berarti kita itu untuk menghitung derajat turunnya, derajat keanggotaan turunnya itu menggunakan rumus yang ini, dan untuk derajat keanggotaan naiknya itu menggunakan rumus yang ini. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai X, sehingga diperoleh jika permintaan 4000 pasang sepatu itu, maka derajat keanggotaan turunnya itu sama dengan 5000 untuk nilai X-nya itu 4000 dibagi 4000 sama dengan 1000 dibagi 4000 sama dengan 0,25. Berarti derajat keanggotaan turunnya itu sebesar 0,25. Nah, untuk derajat keanggotaan naiknya itu kita menggunakan rumus yang ini, berarti nilai X-nya itu 4000 dikurang 1000 dibagi 4000 itu sama dengan 3000 dibagi 4000 sama dengan 0,75. Berarti derajat keanggotaan naiknya itu adalah 0,75. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan 4000 pasang sepatu itu termasuk dalam kategori naik dengan derajat keanggotaan 0,75. Nah, kita next untuk pertanyaan nomor 3, yaitu kita disuruh untuk menghitung fair strength jika persediaan di gudang itu 400 pasang sepatu. Nah, karena kita juga sudah mengetahui untuk nilai A-nya itu 100 dari soal, dan nilai B-nya itu 600, dan nilai Y-nya itu 400. Nah, pada permasalahan ini itu kita kan menggunakan variabel Y untuk memudahkan permasalahan pada soal pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3. Nah, kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus fungsi keanggotaan linear. Hanya saja kita menggunakan, di sini tuh derajat keanggotaan sedikit dan derajat keanggotaan banyak, dan kita menggunakan variabel Y. Nah, dengan cara yang sama juga kita mensubstitusikan nilai A dan B untuk memperoleh rumus untuk mencari derajat keanggotaannya. Nah, kita peroleh untuk rumus derajat keanggotaan sedikit itu seperti ini, dan derajat keanggotaan banyak itu seperti ini. Sama seperti permasalahan sebelumnya. Nah, untuk mencari derajat keanggotaan untuk nilai Y sama dengan 400 itu, kita menganalisis juga pada rumus ini. Nah, nilai Y sama dengan 400 itu berada pada rentang yang mana? Apakah atau syarat yang mana? Apakah Y itu kurang dari sama dengan 100? Ataukah Y itu berada pada rentang 100 sampai 600? Ataukah Y itu berada uh, Y itu lebih besar atau sama dengan 600? Nah, karena kan 400 itu berada pada rentang 100 sampai 600, berarti kita tuh menggunakan rumus yang ini untuk mencari derajat keanggotaan sedikit. Dan untuk mencari derajat keanggotaan banyaknya itu kita menggunakan rumus yang ini. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai Y ke dalam
rumus ini supaya kita bisa memperoleh derajat keanggotaan sedikit dan derajat keanggotaan banyak. Nah, kita peroleh untuk derajat keanggotaan sedikitnya itu 600 dikurang nilainya itu 400 dibagi 500 diperoleh 200 dibagi 500 itu sama dengan 0,4. Berarti derajat keanggotaan sedikitnya itu sama dengan 0,4. Nah, untuk derajat keanggotaan banyaknya itu nilai Y-nya itu 400 dikurang 100 dibagi 500 diperoleh 300 dibagi 500 sama dengan 0,6. Berarti derajat keanggotaan banyak dari 400 itu adalah 0,6. Jadi dapat kita simpulkan untuk persediaan 400 pasang sepatu itu termasuk dalam kategori banyak dengan derajat keanggotaan itu 0,6. Nah, selanjutnya kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua itu, sebuah perusahaan teknologi pertanian sedang mengembangkan sistem penyiraman otomatis berbasis fasi logik. Salah satu variabel yang diukur itu adalah kelembapan tanah, direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan segitiga dengan parameter sebagai berikut. Nah, A, batas bawah kelembapan itu 30%, B, titik kelembapan ideal atau puncaknya itu 50%, dan C, batas atas kelembapannya itu 70%. Nah, sistem akan memberikan instruksi penyiraman berdasarkan derajat keanggotaan yang terbaca oleh sensor. Nah, pertanyaan yang pertama itu, jika sensor mendeteksi kelembapan tanah saat ini adalah 40%, berapakah derajat keanggotaan tanah tersebut dalam kategori lembab? Nah, pertanyaan yang kedua, jika sore harinya kelembapan tanah meningkat menjadi 65%, berapakah derajat keanggotaannya sekarang? Jadi, untuk menyelesaikan persoalan ini, pada soal tadi kan kita ketahui untuk batas bawah kelembapan itu 30%. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 30%. Dan titik kelembapan ideal atau puncaknya itu sama dengan 50%. Berarti nilai B-nya itu sama dengan 50%. Dan C, batas atas kelembapannya itu sama dengan 70%. Berarti nilai C-nya itu sama dengan 70%. Nah, karena pada soal tadi sudah ditentukan kalau eh, dia itu menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Berarti kalau pada fungsi keanggotaan segitiga itu kita memiliki batas bawah, puncak, dan batas atas. Di mana berarti kita itu bisa menggambarnya untuk fungsi keanggotaan segitiga itu seperti ini. Nah, batas bawahnya itu kan 30. Berarti nilai A itu sama dengan 30 dan puncaknya itu 50. Berarti nilai B-nya itu adalah 50. Dia itu sebagai puncak. Nah, untuk nilai C-nya itu kan 70. Berarti batas atasnya itu adalah 70. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, derajat keanggotaannya itu tetap dari rentang 0 sampai 1. Nah, karena pada soal itu kita tahu bahwa fungsi keanggotaan yang digunakan adalah fungsi segitiga, maka kita menggunakan rumus untuk mencari derajat keanggotaannya itu menggunakan rumus fungsi keanggotaan segitiga. Di mana jika X-nya itu kurang dari sama dengan A atau X itu lebih besar sama dengan C, maka derajat keanggotaannya itu adalah 0. Nah, jika A-nya itu X-nya itu berada pada rentang A sampai B, maka kita menggunakan rumus ini untuk mencari derajat keanggotaannya, yaitu X dikurang A dibagi B dikurang A. Dan jika nilai X-nya itu berada pada rentang B sampai C, maka kita menggunakan rumus yang ini, yaitu C dikurang X dibagi C dikurang B. Dan jika X-nya itu sama dengan B, maka derajat keanggotaannya itu adalah 1. Berarti untuk mencari rumus untuk mengetahui derajat keanggotaan dari soal ini itu kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan
nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini. Sehingga kita peroleh untuk derajat keanggotaan lembab itu seperti ini. Nah, karena kan tadi itu terdapat dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu untuk kelembapan 400% atau nilai X-nya itu sama dengan 40% atau nilai X-nya itu sama dengan 40. Nah, karena kan kita sudah tahu kalau nilai X-nya itu 40, berarti kita tinggal mencari tahu nilai X-nya ini itu berada pada rentang yang mana? Apakah ini atau yang ini? Nah, kita bisa lihat kalau nilai X ini itu berada pada rentang 30 sampai 50. Berarti kita itu menggunakan rumus yang ini, yaitu X dikurang 30 dibagi 20. Berarti kita bisa peroleh untuk derajat keanggotaan lembab untuk nilai X 40 itu sama dengan 40 dikurang 30 dibagi 20 itu sama dengan 10 dibagi 20 sama dengan 0,5. Jadi, pada kelembapan 40% itu derajat keanggotaannya 0,5. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika kelembapannya itu 65% atau nilai X-nya itu sama dengan 65, maka kita itu bisa mencari juga 65 ini tuh berada pada rentang yang mana. Nah, ternyata 65 ini berada pada rentang 50 sampai 70. Berarti kita menggunakan rumus yang ini, yaitu 70 dikurang X dibagi 20. Berarti untuk derajat keanggotaan lembab 65, kita peroleh 70 dikurang nilai X-nya itu 65, dibagi 20 sama dengan 5 dibagi 20 sama dengan 0,25. Jadi, pada kelembapan 65% itu derajat keanggotaannya itu adalah 0,25. Kita next untuk permasalahan atau contoh soal yang ketiga. Nah, himpunan fasi nilai sedang pada evaluasi mahasiswa direpresentasikan dalam kurva segitiga dengan parameter 50, 70, 90. Nah, tentukan berapa nilai keanggotaan untuk mahasiswa yang mendapat nilai 80. Nah, pada soal ini kan kita sudah mengetahui kalau permasalahan ini dia itu menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Berarti kita mengetahui ada tiga nilai yaitu A, B, dan C atau batas bawah, puncak, dan batas atas. Berarti kita bisa mengetahui nilai A-nya itu 50, nilai B-nya itu 70, dan nilai C-nya itu 90. Nah, karena kita disuruh untuk menghitung berapa nilai keanggotaan untuk mahasiswa yang mendapat nilai 80, berarti X-nya itu 80. Nah, karena kita menggunakan fungsi keanggotaan segitiga, maka kita juga menggunakan rumus fungsi keanggotaan segitiga. Nah, selanjutnya kita mencari tahu apakah nilai X ini itu berada di mana? Apakah X-nya ini lebih kecil atau sama dengan A, ataukah X-nya ini lebih besar atau sama dengan C? Ataukah X ini berada pada rentang A sampai B, ataukah X ini berada pada rentang B sampai C, ataukah X ini itu sama dengan B. Nah, kita bisa lihat bahwa X ini atau 80 ini itu kan berada pada rentang 70 sampai 90. Berarti dia itu berada pada rentang B sampai C. Berarti kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari derajat keanggotaannya. Berarti untuk derajat keanggotaan sedang untuk X sama dengan 80 itu kita menggunakan rumus C dikurang X dibagi C dikurang B. Sehingga kita memperoleh derajat keanggotaan sedang 80 itu sama dengan 90 dikurang 80 dibagi 90 dikurang 70 sama dengan 10 dibagi 20 sama dengan 0,5. Jadi,
kita peroleh derajat keanggotaan untuk nilai 80 adalah dalam himpunan fase sedang itu adalah 0,5. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai contoh soal dari materi fungsi keanggotaan teori Fuzzy. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.